Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Imadi Yudhisthana Putra dengan NIM 2321110 pada mata kuliah Analisis Real. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema ketaksamaan Bernoulli, ketaksamaan Cauchy, segitiga, nilai mutlak, dan garis bilangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita memiliki 5 submateri. Yang pertama ada teorema ketaksamaan Bernoulli, ketaksamaan Cauchy, nilai mutlak, ketaksamaan segitiga, dan juga garis bilangan real. Oke, baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu ada teorema ketaksamaan Bernoulli. Ketaksamaan Bernoulli, jika X lebih dari min 1, maka 1 plus X pangkat N lebih dari sama dengan 1 plus NX untuk semua N elemen bilangan asli. Mari kita akan buktikan. Di sini kita akan buktikan menggunakan induksi untuk N sama dengan 1. Maka 1 plus X pangkat 1 lebih dari sama dengan 1 plus 1 dikali X. Sedemikian sehingga 1 plus X lebih dari sama dengan 1 plus X itu benar. Kita misalkan benar untuk N sama dengan K, yaitu 1 plus X pangkat K lebih dari sama dengan 1 plus KX. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu 1 plus X pangkat K plus 1 sama dengan 1 plus X pangkat K dikali 1 plus X lebih dari sama dengan 1 plus KX dikali 1 plus X. Yang dimana 1 plus KX yang dimana 1 plus KX plus X plus KX kuadrat sama dengan 1 plus dalam kurung K plus E plus 1 dikali X plus KX kuadrat. Karena KX kuadrat lebih dari sama dengan 0, maka 1 plus X pangkat K plus 1 lebih dari sama dengan 1 plus K plus 1 dikali X, yang berarti benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi terbukti bahwa 1 plus X pangkat N lebih dari sama dengan 1 plus NX untuk semua N elemen bilangan asli. Baik, submateri yang kedua ada ketaksamaan Cauchy. Di teorema 1.1.16 ketaksamaan Cauchy, kita diberikan sebuah pernyataan jika N elemen bilangan asli dan A1 titik sampai dengan AN, B1 sampai dengan Bn elemen bilangan real, maka dalam kurung A1 B1 plus A2 B2 plus titik plus AN Bn kuadrat itu kurang dari sama dengan A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus titik plus N kuadrat dikali dengan B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus titik plus Bn kuadrat. Atau kita bisa tulis menggunakan sigma, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N A1 AI BI kuadrat kurang dari sigma N 1 sama I sama dengan 1 AI dikali dengan sigma N 1 I sama dengan 1 AI. Selanjutnya, jika tidak semua B1 sama dengan 0, maka sigma N I sama dengan 1 AI BI kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 AI kuadrat dikali dengan elemen N. Sigma N I sama dengan 1 BI kuadrat jika dan hanya jika terdapat S elemen bilangan real sedemikian sehingga A1 sama dengan SB1, A2 sama dengan SB2, titik AN sama dengan SPN. Oke, baik, di sini kita akan membuktikan didefinisikan fungsi f R jika bilangan real sebagai berikut.
Ft sama dengan A1 min TB1 kuadrat ditambah A2 min TB2 kuadrat ditambah titik-titik plus AN min TBN kuadrat, di mana T elemen bilangan real. Jelas bahwa Ft kurang lebih dari sama dengan 0 untuk setiap T elemen bilangan real. Selanjutnya, Ft sama dengan A1 kuadrat min 2TA1B1 plus T kuadrat B1 kuadrat ditambah A2 kuadrat min 2TA2B2 plus T kuadrat B2 kuadrat plus titik plus AN kuadrat min 2TAN plus T kuadrat BN kuadrat sama dengan A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus sampai dengan AN sampai dengan plus AN kuadrat min 2T dikali A1 B1 plus A2 B2 plus sampai dengan plus AN BN plus T kuadrat dikali B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus sampai dengan TB sampai dengan plus BN kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 AI kuadrat min 2T sigma N I sama dengan 1 AI BI plus T kuadrat sigma N dikali sigma N I sama dengan 1 BI kuadrat. Nah, di sini kita harus ingat bahwa persamaan A plus 2BT plus CT kuadrat lebih dari sama dengan 0 jika dan hanya jika 2B kuadrat min 4AC kurang dari sama dengan 0, yang berakibat B kuadrat kurang dari sama dengan AC, sehingga diperoleh bahwa sigma N I sama dengan 1 AIBI kuadrat kurang dari sama dengan sigma N I sama dengan 1 AI dikali sigma N I sama dengan 1 AI. Dengan demikian, teorema itu terbukti. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada nilai mutlak. Nilai mutlak atau absolute value dari suatu bilangan real A dinotasikan dengan dua garis sejajar yang tegak lurus. Nah, nilai mutlak itu bisa didefinisikan sebagai mutlak A sama dengan A jika A lebih dari sama dengan 0, 0 jika A sama dengan 0, dan min A jika A kurang dari 0. Jadi nilai mutlak itu tidak ada yang hasilnya itu negatif. Jadi untuk nilai mutlak, hasil akhir dari nilai mutlak itu pasti positif. Sebagai contohnya di sini ada nilai mutlak 3 sama dengan 3 dan nilai mutlak 9 itu sama dengan 9. Nah, kita bisa lihat di situ ada negatif 9. Nah, kalau dia dalam mutlak itu, maka hasil akhir dari min 9 itu adalah positif 9. Dapat dilihat dari definisi di atas bahwa mutlak A lebih dari sama dengan 0 untuk semua A elemen bilangan real, dan bahwa mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Juga bahwa negatif A mutlak sama dengan A untuk semua A elemen bilangan real. Nah, berikut diberikan beberapa sifat nilai mutlak. Yaitu ada yang pertama, jika A sama dengan B sama dengan 0, maka terbukti jika A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, maka AB lebih dari sama dengan 0. Sehingga mutlak AB sama dengan AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0. Sehingga mutlak AB sama dengan min AB sama dengan A dikali min B sama dengan mutlak A dikali mutlak B.
Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga dalam analisis real menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real X dan Y, kita lihat di sini ada mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Ketaksamaan ini menggambarkan bahwa nilai mutlak dari dua bilangan tak lebih besar dari jumlah nilai mutlak masing-masing bilangan. Bukti ketaksamaan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua kasus. Kasus yang pertama itu adalah jika X plus Y lebih dari sama dengan 0, maka mutlak X plus Y sama dengan X plus Y. Untuk kasus yang kedua itu jika X plus Y kurang dari 0, maka X plus Y sama dengan min dikali X plus Y. Oke, baik, materi yang terakhir ada garis bilangan real. Interpretasi geometri yang dikenal di antaranya garis bilangan real atau real line. Pada garis real, nilai mutlak A dari suatu elemen A, elemen bilangan real adalah jarak A ke 0. Secara umum, jarak atau distance antara elemen A dan B di bilangan real adalah mutlak A min B. Nah, bisa diperhatikan dari gambar di sini diberikan jaraknya, diberikan suatu koordinat, garis koordinat gitu ya, dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, bisa dilihat dari situ, di bawahnya juga ada mutlak min 2, min 2, min 1, itu sama dengan 3. Jadi kalau kita jumlahkan, itu kan min 2, min 1 itu kan menjadi min 3 kan. Nah, jadi untuk hasilnya itu kan adalah mutlak min 3. Karena ada di dalam mutlak, min 3 itu kita balik lagi ke dalam teori yang tadi di nilai mutlak, yaitu kalau nilai mutlak itu hasil akhirnya itu pasti akan positif. Nah, karena di sini dia min 3 atau negatif 3 di dalam mutlak, itu hasilnya bakal menjadi 3. Nah, di sini ada teorema 1.2.7. Diberikan A elemen bilangan real jika X berada dalam persekitaran V ekuivalen A untuk setiap ekuivalen lebih dari 0, maka X sama dengan A. Nah, buktikan. Jika X memenuhi mutlak X min A kurang dari R ekuivalen untuk setiap ekuivalen sama dengan 0, lebih dari 0, maka berdasarkan teorema 1.1.10 itu diperoleh bahwa mutlak X min A sama dengan 0, yang berakibatnya itu X sama dengan 0. Baik, kita sudah sampai di penghujung slide, maka pertemuan kita pada kali ini kita akhiri sampai sini dulu ya. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Bye-bye.